Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Mugni dari program Studi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan pada tugas pertama mata kuliah pemrograman teknik. Jadi yang pertama ada bagaimana cara kerja komputer, kemudian yang kedua mengenai kode biner, kemudian yang ketiga penjelasan tentang algoritma. Dan yang terakhir nanti saya akan mendemonstrasikan tugas pertama di perkuliahan pemrograman teknik pada hari Senin lalu. Jadi kita masuk ke outline yang pertama, yaitu bagaimana sih cara kerja komputer. Jadi secara umum komputer ini bekerja dengan melalui 3 tahap, yaitu tahap input, proses, dan output. Dan ada satu lagi tahap tambahan, yaitu storage atau memori. Jadi untuk tahap pertama input ini merupakan tahap awal proses pengolahan dalam sistem komputer. Tahap ini merupakan pemasukan data mentah ke sistem komputer melalui input device seperti keyboard, mouse, atau mikrofon dan sensor eksternal lainnya. Yang kedua yaitu tahap processing. Tahap ini merupakan tahap di mana data yang kita masukkan melalui input device ditransformasikan menjadi output dengan processing device, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Jadi CPU ini berperan menjalankan fungsi ALU atau Arithmetic Logic Unit dan fungsi controlling atau CU atau Control Unit. Kemudian yang ketiga adalah tahap storage atau memori. Jadi tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpan atau storage device seperti RAM, ROM, hard disk, atau flash disk, dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi pada gambar ini terlihat bahwa anak panah saling berlawanan arahnya. Jadi ini menunjukkan bahwa data yang disimpan dan bahwa data ini dapat disimpan dan diambil kembali jika dibutuhkan untuk keperluan pengolahan data. Kemudian yang terakhir adalah tahap output. Jadi tahap ini merupakan hasil akhir pemrosesan data. Data input yang sudah diproses oleh CPU akan dicetak dan ditampilkan oleh output device seperti misalnya printer, monitor, atau output device lainnya. Jadi output ini wujudnya bisa berupa hard file maupun soft file. Kemudian ada yang kedua mengenai kode biner atau bahasa binary atau binary code atau sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2. Jadi ini adalah sistem penulisan angka yang mana angka, huruf, dan informasi lain direpresentasikan hanya menggunakan 2 simbol saja, yaitu 0 dan 1. Dan kode biner ini terdiri dari 8 digit angka. Kemudian 2 simbol tersebut merepresentasikan benar salah atau on off. Jadi 1 untuk benar atau on dan 0 untuk salah atau off. Jadi sistem ini ditemukan pada abad ke-17 oleh Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, jadi di sini saya ada soal berapa nilai desimal dari 000 10 110. Nah, jadi jawabannya adalah 22. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi bilangan biner ini memiliki nilai tersendiri di masing-masing digitnya. Dan cara membaca bilangan biner ini adalah dari kanan ke kiri. Kemudian setiap posisi digit di sebelah kirinya ini merupakan kelipatan 2 dari angka di sebelah kanannya. Jadi misalnya di sini ada nilai desimal dari kode biner di digit yang pertama di sebelah kanan 1. Kemudian geser ke kiri yaitu 2. Kenapa 2? Karena 2 adalah kelipatan 2 dari 1. Dan seterusnya yaitu 4 ini merupakan kelipatan 2 dari 2, dan 8 ini merupakan kelipatan 2 dari 4 hingga digit ke-8 yaitu 128. Nah, jadi binary code ini memiliki nilai sesuai posisinya yang sudah saya sebutkan tadi. Di posisi pertama memiliki nilai 1, posisi kedua nilainya 2, sampai posisi 8 nilainya 128. Nah, kemudian ada contoh kedua lagi, berapa nilai desimal dari 0,111,00,00. Jadi jawabannya adalah 112. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa untuk nilai di digit ke-5, 6, 7 ini adalah 16, 32, dan 64. Nah, cara menghitungnya adalah tinggal dijumlahkan saja dari masing-masing digit.
Jadi 16 tambah 32 tambah 64, hasilnya adalah 112. Nah, ini adalah tabel ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, jadi tabel ini untuk memudahkan kita menerjemahkan kode biner tadi ke bahasa manusia yang mudah difahami. Nah, jadi kalau misalnya di contoh soal tadi kita punya angka 112, kalau kita lihat di tabel, nilai desimal 112 itu mewakili huruf P. Seperti itu. Nah, ini saya juga punya soal untuk kode biner. Jadi di sini ada, kalau misalnya kita lihat di sini ada spasi yang menghubungkan antara kode biner yang satu dengan kode biner yang lainnya. Jadi di sini total ada 5. Jadi urutannya seperti ini, mulai dari sini, 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 sini sampai sini. Nah, jadi kalau misalnya kita terjemahkan kode binary ini ke decimal value, hasilnya adalah 105, 108 hingga 110. Dan kalau kita terjemahkan lagi tadi ke karakter code, hasilnya adalah Hilman. Jadi nama saya sendiri seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah kenapa sih kita menggunakan kode biner untuk sistem komputer. Nah, jadi alasan pertamanya adalah simple, karena hanya terdiri dari 2 simbol, 1 dan 0. Kemudian yang kedua, ini merupakan metode yang cepat untuk mendeteksi sinyal electrical, yaitu sinyal on dan sinyal off. Kemudian yang ketiga, dengan hanya 2 keadaan tersebut, dapat meminimalisir kerentanan terhadap gangguan elektrik. Yang keempat, kutub positif dan negatif media magnetik lebih cepat diterjemahkan ke kode biner, karena seperti yang kita tahu bahwa komponen-komponen komputer itu terdiri dari komponen elektrik dan magnetik. Kemudian yang kelima adalah alasannya karena kode biner ini merupakan cara yang paling efisien untuk mengontrol logic circuits atau logic gates, gerbang logika. Nah, selanjutnya adalah algoritma. Jadi algoritma ini adalah urutan langkah-langkah logis permasalahan yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Nah, jadi maksud dari langkah-langkah logis ini apa sih? Jadi langkah-langkah logis di sini artinya adalah algoritma tersebut harus mengikuti suatu urutan tertentu dan langkah-langkahnya tidak boleh diloncat. Dan semua persoalan itu pastinya membutuhkan langkah-langkah yang sistematis untuk diselesaikan. Contohnya misalnya ketika kita melihat resep makanan, pasti di situ ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat satu makanan tersebut. Ya, misalnya untuk membuat mie instan, langkah pertamanya pasti yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahannya. Selanjutnya menyiapkan panci, kemudian memasukkan air dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua, algoritma ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika. Contohnya menghitung determinan suatu matriks, menghitung luas lingkaran, atau menghitung persamaan matematis dan persoalan lain.